bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu.
لا 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 يا حبيبي إلى ميجوس لا 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 يا حبيبي إلى ميجوس Sallu ala man ja'ana bil bayinat al-Mustafa al-Mustafa
بسم الله والحمد لله والخير والشر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله
لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعترته بالعز والفضائل والكرامات. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن إن شاء الله تعالى من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أصحاب الفضيلة para habaib, wa khusus بالذكر Semulja Al-Habib Ali Ibn Ustaz Husain bin Ahmad Al-Yufri, saya kira Rabu itu setenggola muljaki guru sekaligus putra dari guru Tenggola Al-Habib Rud bin Idrus Al-Yufri, para kiai, para guru, para asatid, saya muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, para sepuh, para anom rahimahullah. Estona manabi menurut undangan pertengkaran kali itu kebagian di nomor 3. Angin karena waktu pas dimulai kali itu Al-Habib Muhsin sekitar rabu kali itu salam Al-Habib Ali Kifurabu tapak satu kola ada. Soalnya memang secara spesifik, secara khusus Tengkono tidak mau berbicara Isra wal Mi'raj. Tengkono tidak mau berbicara hal-hal yang setiap hari kita bicarakan. Tengkono memang sang pengasuh Jamiah Majlis Zikir wa Ta'lim Ratibul Habbat itu sudah menyepakati sebuah tema dan Tengkono merasa parlo keampimator keajunan saja, tidak lain dan tidak bukan berbicara masalah harokah, berbicara masalah gerakan, berbicara masalah kesatuan kaum muslimin. Kali itu sangat penting pada Rabu saja. Ahlan wa salam. Kali itu sangat penting karena memang kali itu yang kita butuhkan. Kali itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali lagi, tentunya tanpa menafikan hal-hal yang berkejelanan. Karena ketika Tengkono serta ajunan setuju kali itu kumpul samangken, jasad kita berkumpul, roh kita berkumpul, estona kali itu bertubero lena sampurna keluar dari kandungan kali itu. Maka di antara sekian banyak kelemahan kaum muslimin, ketika sipun kali itu tak nyambung, sipun kali itu berjalan sendiri-sendiri. Sipun kali itu parsial, sipun kali itu tak gerbang kami didekatkan. Kali itu banyak itu kaum muslimin yang sekarang ini harus kita pahami. Berkat itu Arab sipun penentangan dekat hubungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalau kita nyona masih dari berterjemah, sama kalau tidak mau bicara Isra wal Mi'raj dan kita Habib Muhsin Al-Yufri seperti menjelaskan secara komprehensif, secara utuh, tapi Tengkono spesifik mau bicara gerakan harokah. Karena pada Rabu saja tanpa harokah dari Ustaz Muhammad Sadiq itu tidak akan terkumpul gerakan itu. Tengkono memang persis bagaimana beliau bergerak ke sana kemari, malam tak gitu pada Rabu saja. Tengkono memang secara persis Jamiah itu tidak datang tiba-tiba. Ajunan tanpa orang saja tuan ikhwan
Bagaimana gerakan beliau kata kabur, kadung kamandi, kadung kadosok. Dan dari awal beliau melatih kumpulan yang punya potensi. Kumpulan sejaman para tak cuma kami baragusnya secara zahir kita meminta kepada Allah, tapi secara rohaniah kita meminta kepada Allah dan kali itu sampai terbukti. Seandainya karena kekuatan rohaniah dari kumpulan kali itu tidak mungkin ada kali itu. Kalau orang bangsa apa kumpulan para ragu saja. Saya kelompok terkuat di kampung Arab. Saya ini sumber karena terkuat ketua wakil ketua PKU. Karena sama dia juga ketua Hawari, anak dari As-Safa Al-Malikiyah yang notabene gerakannya kata menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting untuk kita sampaikan. Kita besar, umat Islam juga besar para ragu saja. Tapi ya ternyata penyakit kita juga besar. Penyakit kita juga besar. Saya kira kebesaran jumlah kita terkadang tidak banyak bermanfaatkan kejayaan kaum muslimin. Yang terjadi hanya gerakan-gerakan parsial, gerakan-gerakan yang sampurna coba bersebut para muslim. Dan itu kesalahan besar kita, sehingga jumlah kita yang besar sampurna terkadang elok sangat kekuatan kecil. Kita akan besar secara jumlah, besar secara kuantitas, tapi segala hormat terhormat orang abadi. Pertama kali setuju juga sangat baik. Betulkah kita sudah nekuk dari agama kali itu dengan cara nekuk yang benar, sebagaimana para rabu saja Allah Al-Quran mengingatkan kita dalam hal ini. Raja diri kali itu para rabu saja dalam konteks kali itu tentu ingin memulai sebuah perbincangan diskusi kali itu. Kalau mau berbicara dari hati ke hati, karena dia pun di Abdullah Fakih pondok pesantren lagi tentu banyak pengasuh pun almarhum rahimahullah rahmatullah barar. Beliau kali itu motor para rabu saja mana disipun perbincangan kata hanya dari lisan, kali itu hanya ditangkap kalau berdengar dan tidak lebih dari itu. Agama kali itu bukan sekedar lomba bahasa. Mereka kali itu pesan sampurna para rabu bukan cuma merangkai kata, tapi kan tu minal qalbi ilal qulub, berkali itu beri pengajian keempat. Menarik para rabu saja. Karena sampurna dengan segala sesuatu seacara maka itu tak ketepaan. Seacara maka tubuhnya dan paling juga tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena itu berbangun sarung sahibul bait, mampunya sahibul bait, mampunya kaum muslim dari orang bagi kunjung raja yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu yang berada di antara kita katakan abai lalai para rabu saja. Mampunya kaum muslimin, jangan sampai kaum muslimin doa manusia untuk kami mampunya. Kalimat-kalimat yang keluar dari kita harus kalimat-kalimat yang indah. Wa qulu lin-nasi husna. Banyak menyatakan manusia bagus. Ini Al-Quran. Bahwa kemudian intonasi yang disampaikan kantor tinggi turun, kan itu cuma masalah cara penyampaian. Tapi dari hati kita ingin berbicara dari hati ke hati. Kan itu berangkat dari sebuah kesadaran. Nahnu insan. Kita manusia. Ilmu jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa boleh Islam, kenapa boleh iman, kenapa boleh ketuan semangat dan menuju ke Allah dengan aneka macam metodologi, dengan aneka macam pendekatan, dalam betapa rahmat rahimnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak yang boleh contohkan itu, tentu berpancing sudah disampaikan agar kami menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu sudah dalam konteks kali itu terkumpul situngsat ditegur diingatkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat itu Nabi tak kalau Al-Imam As-Suyuti rahimahullah rahmatullah barar menjelaskannya dalam kitab beliau Al-Jami' As-Saghir. Beliau kemudian mengatakan pada waktu saja situngsat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kali itu motor dalam sebuah perjalanan. Berkat itu ibrah kata beliau sama dengan sahaja. Bukankah kita masing-masing dari kita dalam perjalanan hidup kita? Saat ini kita berada dalam dunia, sebelumnya kita berada dalam arwah, dan ketika kita berada dalam arwah, pada saat di zaman azali Allah merancangnya komplit para rabu sudah, komplit sudah rancangan Allah tentang keinginan Dia untuk menciptakan alam atau mulai awal hingga akhir atau komplit, kita tinggal menjalaninya. Mana bisa mungkin betul-betul sang ajudan saja
Kalau berkabutkan sahibul bait, siapa ngajak tunggu saya juga saja. Aku ngajak kepada Allah dalam konteks, dalam format peringatan Isra wal Mi'raj, dalam konteks santunan anak yatim, al-fuqara wal masakin, kali berdiri sudah dirancang dan ditetapkan pada zaman azali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka itu berdiri ampun karena sudah kita bagi sama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sahaja saja awalin. Kenapa tanpa saja min ahli jannah atau min ahli nar? Tidak ada yang tahu. Hanya saja kode-kode lencolan ke surga, lencolan ke neraka semuanya maktub fil Quran, jelas dalam Al-Quran. Kami diberikan itu karena ragu saja, mana dibawa yang keraguan, yang kemudian tidak mau bersentuhan sama Al-Quran, yang tidak mau bersentuhan dengan kalam Allah langsung atau tidak langsung, tanpa oleh kali itu tak dan oling lencolan dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Habib Al-Labshi radhiyallahu ta'ala mursyid tariqah Alawiyah pada zamannya ketika diminta untuk kemudian memberikan tausiahnya, memberikan wejangannya, memberikan para ragusnya cocoknya, seringkali beliau kita dapati dalam kitab Majmu' Wasayat beliau mengatakan setiap orang yang meminta kepada beliau tentang retu-retan senantiasa beliau mengatakan waj'alil Qur'an burdan min awradik. Sehingga mumpun nanti retu-retan ayat Allah mana gue coba pada dengan Quran. Mana di situ saat karena keterbatasan kita kini misalnya punggah Yasin nikah starting point pamangkal. Mana di sana kita keluarga tukinya punggah Ratibul Haddad bermahya haddad tentu jelas menjadikan Al-Quran sebagai wajib utamanya. Situng saat kamu pelan harusnya punggah Al-Quran. Siapapun yang kemudian memandu umat kalian kok yang sampai ke jalan-jalan Allah tidak boleh lepas dari Al-Quran. Sekelas Al-Habib Al-Habshi Qutbul Zamanih berbicara demikian, apalagi kita, bahwa kemudian pada satu titik kita masih mampu bersentuhan dengan Yasin. Itulah keterbatasan kita. Tapi keterbatasan itu jangan dibiarkan, terus bergerak dan bergerak. Saya kira pada Rabu Situng saat pasti menjadi sumber utama dari agama itu Al-Quran, bisa kita tangkap secara utuh, bisa kita tangkap secara komprehensif, utuh bermutret berkadito bagaimana cara memutretnya sekalanya proses kehidupan kita harus ditempa, harus kemudian digembleng, harus kemudian dilatih, karena tak kempang kami melatih, mencerna, memahami bahasa Al-Quran dengan bahasa yang utuh. Perangkat dari kadinto apa ini dekat percobaan kadinto di satu tempat para Rabu saja bersabda cengkol lanjutkan cengkol mendapatkan kadinto informasi kanto pengajian kanto betul cengkol ngiring Mukarnas As-Sofa Al-Malikiyah Aminul An Kiai Haji Yahya Ulumuddin menjelaskan kanto bahasa gerakan karena umat Islam kanto banyak yang tidur, ulamanya, umaranya, apalagi orang awamnya nyaman dengan keadaan-keadaan yang terkadang menghina membohongkan. Beliau kemudian menjelaskan para muda sampai di sebuah tempat beliau kemudian duduk, dan di saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan idbah bisyat sambil wasa yakin. Mungkin pertanyaannya masa urusannya berimbi kemudian akan dijadikan ukuran. Jangan pernah lupa para pemuja, setiap anasir tingkah laku beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hukum. Setiap para rabu sejak apa yang kemudian beliau lakukan adalah contoh buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Af'alun Nabi wa aqwalun Nabi wa taqrirun Nabi wa sifatun Nabi wa syara'ilun Nabi wa khasa'isun Nabi. Kan itu kembali mengatur tulisan Nabi saja. Maka para rabu sahaja mendengar perintah kali, oh sahabat itu langsung bergerak. Dan memang begitulah seorang mukmin kan itu tidak punya pilihan kecuali dia tunduk patuh kepada aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin ay yakuna minhum al-khiyaratu minhum wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi bagi seorang mukmin
bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kita tidak punya khiyar, tidak punya alternatif lain kecuali tunduk patuh kepada aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satunya orang mukmin itu mengklaim begini. Brother, tenor, brother, elau mengklaim cara itu harusnya. Teman terkadang pertanyaannya, benarkah klaim kita sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Benarkah ketika kita mengatakan la ilaha illallah itu sama seperti yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan itu pertanyaan berikutnya. Karena tidak gampang dari tokoh rebus. Karena mana dicangkul mengklaim kita sama persis seperti Nabi, maka dunia akan itu aman. Maka kemudian tidak akan terjadi hal-hal yang tidak nyaman. Tapi fakta menunjukkan kata cara kanto harus membuka mata kita lebar-lebar. Betapa terkadang pemahaman kita tentang la ilaha illallah perlu terus diupdate, perlu terus kemudian diperbarui, dan itu kemudian yang menjadi syarah dari kegunaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidu iman pun hanya iman benar fokus iman benar. Kalau selagi masyarakat itu tak kembang para rabu saja kak binto yang kemudian menjadi cikal bakal para rabu saja, sebagaimana kemudian Imam Ali bin Abi Thalib mantola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifah yang keempat tadi itu minta contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang firman la ilaha illallah. Dari sini kalau muncul tradisi para rabu saja, kamu terus menjadikan la ilaha illallah kantor diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari seorang guru kepada muridnya, dari murid kepada gurunya, terus kepada gurunya, terus kepada gurunya sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah inti tariqah, inilah inti dari Ratibul Haddad, inilah dari apa yang senantiasa yang baik. Mana di pegawai jadilah pegawai yang baik. Ini perlu disampaikan agar kita tidak patah semangat siapapun kita, dimanapun kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kita untuk bertawakal kepada Allah, untuk kemudian menghadapkan mata batinnya kepada Allah. Dan sahabat yang merupakan contoh terbaik, teladan terbaik. Karena itu kita sangat prihatin. Semakin ini kamu banyak masuk menap orang sejak ngucai dekat sahabat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu para prihatin di saat Allah sudah mengklaim radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada al-bayatul ridwan. Laqad radhiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Kenapa masih ada orang yang mengklaim apa merasa iman kepada Allah, apa merasa percaya ke Al-Quran, nyata-nyata mereka kemudian mencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kadin toh sudah puluhan tahun masuk ke semenep para rabu sahaja, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kantor kita sampaikan tidak dalam konteks kebencian, tidak dalam konteks menjatuhkan, tapi dalam konteks rahmah, dalam konteks syafaqah, dalam konteks differ. Mana dia akan kaya dunia terus akan kaya akhirat, mana dia akan kaya dunia terus akan kaya akhirat, mana dia kenal dunia terus kenal surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa disampaikan bahwa kemudian kata penyikapannya berbeda. Metodologi sunnatullah dari itu para rabu saja, hanya metodologi itu kondisional. Tidak mungkin cara orang berat kita paksakan di kadinto kalau tidak efektif. Tidak mungkin cara orang timur dipaksa kita barat kalau tidak kemudian dokter. Ini kesalahan kita. Qiraatul hal kita gagal, kita tidak membaca sikon. Sudah nyata sikonnya begini masih saja dipaksakan. Dan ulama akan memberikan contoh terbaik buat kita. Ulama adalah teladan terbaik buat kita, sehingga kemudian kita lihat macam para ulama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para rabi kalau kita mau jujur, Al-Imam Abu Bakar Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Lam kana maktub dari Allah kan bi'adad di anfasil khalaik." Sejumlah tarikan nafas makhluknya Allah, sejumlah itu juga cara Nabi maktub dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mana dibaca anjuran pegawai jadilah pegawai yang baik. Maka mana dibaca anjuran untuk jadi karyawan toko jadilah karyawan toko yang baik. Siapapun di antara kita, selanjutnya Al-Quran, Al-Hadis memberikan kedinto gambarannya kerjakan para rabu saja. Dan itu
satu bentuk pengajup dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berpikir naif, pengajupkan toko tuawil, tidak. Kalau pengajupkan toko tuawil, maka kerja dalam Islam ketahui terus-terusan. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala dalam kitab Miftahul Falah sebagaimana dikutip oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas kan tokoh Korea. Pio negara Al-Habib Abdul Rahman Al-Attas. Al-Habib Abdul Rahman Al-Attas kan tokoh kuruna dari senyangkit Radul Haddad dari itu. Dalam kitab Al-Qirtas kan tokoh motor. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili kan tokoh motor. Qad yakunu terkadang pikir kanto bilisan para rabu senja lesan dan cengkol kanto media yang menyebut asma Allah. Maka mana dicengkol lebih banyaknya saja para rabu senja, kemudian menengok surat Ar-Ra'd, menengok beberapa surat dalam Al-Quran. Allah katakan buat kita semua agar kita banyak belajar tentang ritual kanto. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Muji dekat Allah sebeda langit dan beda bumi. Allah lah zat yang maha perkasa, Allah lah zat yang maha terpuji. Para rabu senja, bagaimana mereka memuji, bagaimana mereka kemudian memuji Allah, tentunya ala lisani halihim, bergantung lisan mereka. Dan jangan jangan sampai berbicara langit, jangan sampai berbicara daun, jangan sampai berbicara bumi, dan memuji Allah. Dan kaulah sanajuna saja. Mana bisitong saat kanto acara taban orang bui pada kebulan na misalnya sitong bui, sitong tak bui, ini kalian yang berbeda. Mereka yang bui tidak bisa kalau berjanji tona, tapi kalau bertanan bahasa isyarat. Kalau begitu lisan itu tidak terbatas kadinto. Orang mendirikan kobar punya syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Lisanuna wahid, lisanna tunqulu bin banjin nasiya sittom. Yuhibun Allah. Masittom berkah Allah berkali itu isyarat sebagai pembuktian bahwa fil azali jengkau lisan ajuna sejak itu ampunitan Tuhan kisah Allah al-arwah binudun mujannadah. Roh tadi itu berkelompok-kelompok, sepete dan sepete, sejelang dan sejelang, senira dan senira, seijo dan seijo. Fama ta'arafa minha i'talafa. Mumpuni kenal fil azali, maka itu kan tu kenal terkasih dengan mampu rohaninya melihat ajal pada curang ajal, maka menemukan bocil dengan punya bertiba dunia. Tidak betul sedang dosa-dosa terjebak pada bulan dunia. Tidak lain dan tidak bukan rohani kita tidak bisa menatapkan itu orang. Begitu kesalahan besar, solusinya adalah dzikrillah tatma'innul qulub di antaranya. Maka apa yang itu orang sampai sahabat mengatakan satu ya Rasulullah, kau dari sini beliau. Yang lain mengatakan ya Rasulullah, kamu dari sini beliau. Yang lain menjawab ya Rasulullah, kau dari sini tak. Yang lain menjawab ya Rasulullah, kau dari sini bisa. Antara daging dan tulangnya. Apa kata sahabat berikutnya? Ya Rasulullah, alaiya taqwa. Nah, dibicarakan itu kau dari sini saya Rasulullah. Bagaimana reaksi Nabi? Pemimpin kita melihat semangat itu masyarakat kepada Rabu Sangga, dan beliau kemudian mengapresiasi mereka. Berada sebagian yang beli baik, berada sebagian boleh baik, berada sebagian Rabu tak baik, berada sebagian itu memisahkan antara daging dengan tulang yang baik, dan berada sebagian Rabu yang baik. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah terbaik buat kita. Beliau mengatakan alaiya dan muhasyati Allah sallallahu alaihi wasallam. Mencaranya engkau senyaria kayuna. Engkau senyaria kayuna. Tidak ada gunanya. Malah diberikan ke sampeli. Ambilkan kau boleh. Tertinggal biasa dari orangnya. Amas-amas akan benda apa itu motor apa saja. Akhirnya sahabat melihat semangat Nabi itu tidak tega. La ya Rasulullah, tapi bulu manis. Bulu manis ya Rasulullah. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah yakrahu ayyara 'abdahu mutamayyitan an ghairi. Allah tak senang alim berubah. Allah tak senang melihat disebutkan pihak bulu manis tidak mau berbagian. Jadi menutup satu pihak
dalam pembangunan umat Kadinto. Dan kita sadari tidak mungkin semua kelompok akan mampu menyelesaikan semua perkara kaum muslimin ikat finallah Kadinto Rusia. Hadis kata belajar buat kita. Karena itu contohnya sangat perhatian beragam majlis dikir wa ta'lim, perhatian berhadal Kadinto. Betul yakin kata Allah ki azar, Allah bagi i'tina, Allah bagi nazar dari Habib Abdullah kepada kesulitan jamiah Kadinto. Dari awal dalam pemilihan potensi Kadinto pada Rambusnya, saya boleh ingin mengambil bagian, ingin kemudian mendapatkan manfaat dari jamiah Kadinto. Di sini dapat kesempatan saya jangan berbuat taksi kosong pasti dan bukan itu pada Rambusnya. Sekarang ingin muncul keinginan untuk membuat sistem, karena tanpa sistem kebaikan yang kita dapatkan tidak akan pernah menyebar pada Rambusnya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mentor Rasulullah SAW. Kadinto pada sebuah habaib ngajari tentang sistem. Al-haqqu bila nizam yaghribul batil bil nizam. NU mampu menangkap pesan Kadinto dan disampaikan dalam bentuk jamiah. Ini spirit yang kemudian mau dikembangkan oleh jamiah nanti berhadap Kadinto. Saya kira terbukti apa yang sudah kemudian kita lakukan bersama saat ini. Sebentar lagi Kadinto bersantunan anak yatim. Sekali lagi para pemuda karena pandang Kadinto muncul karena dalam diri jamiah Kadinto Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ilmu, sudah kemudian mau menjadikannya ahli, dan dari jamiah Kadinto muncul ide-ide cerdas untuk kemudian kemaslahatan umat Kadinto. Maka ada dikenal para Rasulullah Bapak Muhammad saya kata tua saya terkuat saja Allah maslih umat Muhammad wa jibur umat Muhammad. Tua Kadinto terkuat lagi tidak hanya di lisan, karena jika datos di samping lisan juga dengan para berusaha berjalan berhati dan juga dalam berakbal lisan tangan kita berpikir. Dan itu kemudian yang bersangkutan dengan ikhwannya mencari dana, kemudian kesana kemari, kakinya juga berpikir, matanya juga berpikir, semuanya berpikir. Dan inilah apa yang terjadi berkali orang wajib abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran para rabu sejak bil asma'i pun pribadi, sampai bil asma'i pun para rabu sejak sekelompok masyarakat yang menginginkan kebersamaan di antara kita tertata rapi, bukan kebersamaan yang semua hanya berkumpul secara jasad, tapi qulubuna mutafarriqah. Hati kita kemudian para rabu sejak tercerai-berai. Kita tidak ingin seperti kadang-kadang dikatakan oleh munafik. Ini terjebak di dalam Al-Quran para Rabu sejauh tajma'wa wa qulubuhum syatta. Ketika dia berkumpul secara fisik, tapi hati kita tercerai-berai. Itu akhlakul munafikin, tingkahnya orang munafik. Kita ingin menjadi iman secara zahir, kita ingin menjadi iman secara batin, dan kita tidak ingin perjumpaan Kadinto suruh bagi perjumpaan jasad beliau, tapi perjumpaan ruhaniyah. Saya kata Kadinto sebelum lebih sangat tujuan bentuk mas pribadi mendukung gerakan Kadinto menjadi gerakan kita bersama. Saya kira terboleh memberikan saran kepada Mas Ari, oncang elona, oncang kalemuna, karena Kadinto membina umat sekali lagi adalah kewajiban kita bersama. Tidak hanya habaibnya saja, tidak hanya ulamanya saja, tidak hanya umaranya saja, semua bagi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas ekonomi. Saya bersama dengan Kadinto, mana di boleh terbu, saya itu nasinya kata tak menyentakkan wallahi demi Allah para rabu saja. Kadinto tidak dalam konteks menjatuhkan, tapi Kadinto dalam konteks syafaqah, konteks rahmat. Karena terpulih berpancingan saja sami-sami mulati, sami-sami ningali. Banyak kemungkaran di depan kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu terjadi karena satu dan lain atau ajaran bersetan. Hati kita tidak menyentuh, sehingga kemudian kebaktian demi kebaktian tampak di depan mata kita dan kita tinggal diam pada rabu saja. Muka-muka manfaat. Uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.